Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wilya Audina. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu dengan materi himpunan. Materi ini ada di kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Nah, kali ini bisa kita lihat gambar di sini ada sebuah pasar tradisional. Nah, di sini ada berbagai kelompok sayuran, kemudian ada kelompok buah-buahan dan kelompok bahan yang akan dijual ya. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Nah, himpunan. Nah, bisa kita lihat di sini saya ambil gambar dari sekelompok atau kumpulan buah-buahan. Nah, ini kan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ternyata kelompok atau kumpulan buah-buahan ini bisa dikaitkan di materi matematika. Nah, di sini kumpulan buah-buahan yang di dalamnya itu ada nanas, pisang, apel, anggur, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita katakan dengan himpunan buah-buahan. Jadi, kumpulan buah-buahan di dalam matematika bisa disebut dengan himpunan buah-buahan. Nah, di sini juga ada kumpulan atau kelompok sayuran. Nah, isinya itu ada terong, tomat, buncis, kemudian ada kacang panjang dan lain sebagainya. Nah, kumpulan sayuran itu juga bisa disebut dengan himpunan sayuran. Nah, itu kaitan himpunan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jelas ya, himpunan itu sangat berkaitan atau sangat jelas terlihat di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ternyata yang pertama ada konsep himpunan. Himpunan definisinya atau pengertiannya yaitu kelompok atau kumpulan objek yang terdefinisikan dengan jelas. Nah, sebelumnya sudah kita tahu bahwa himpunan itu adalah sebuah kelompok atau kumpulan. Nah, kumpulan di sini adalah kumpulan objek ya. Objek itu bisa benda, orang, kemudian sebelumnya itu ada buah-buahan, ada binatang, semua hal yang berwujud bisa kita lihat. Jadi banyak ya objek itu. Nah, di sini ternyata objeknya harus terdefinisikan dengan jelas. Artinya di sini semua orang itu harus setuju kalau si anggota himpunan itu jelas-jelas termasuk ke dalam himpunannya. Nah, biar lebih jelas nanti kita lihat ya di contoh di bawahnya. Nah, sebelumnya di sini ada notasi himpunan. Nah, ternyata di sini notasi atau simbol atau lambang dari himpunan yaitu ada huruf kapital. Huruf kapital itu mulai dari A, B, C sampai Z, tetapi ya kapital ya hurufnya. Kemudian ada kurung kurawal. Nah, di sini baru ya untuk kalian kelas 7 melihat sebuah simbol kurung kurawal. Nah, di sini cara penulisan kurung kurawal ini seperti ini. Nah, huruf kapital A, B, C sampai Z ini untuk melambangkan himpunannya. Kemudian untuk kurung kurawal. Nah, di sini kurung kurawal itu di dalam kurung kurawalnya itu untuk penulisan anggota himpunannya. Jadi A, B, C sampai Z himpunannya, kemudian di dalam kurung kurawal itu untuk anggota himpunannya. Kemudian kita ke contoh himpunan. Nah, misalnya di sini saya ambil A itu adalah kumpulan buah-buahan. Maka A atau himpunan A
Anggotanya itu ada nanas, pisang, apel, dan masih banyak lagi. Jadi A itu himpunannya, kemudian nanas, pisang, apel itu adalah anggota himpunannya. Nah, bisa kita lihat kan ini jelas-jelas contoh himpunan karena objek di sini kan objeknya itu buah-buahan. Nah, objek di sini sudah terdefinisikan dengan jelas, artinya semua orang setuju. Nah, bisa kita lihat ternyata semua orang setuju kalau nanas, pisang, dan apel ini termasuk ke dalam buah-buahan. Semua orang setuju. Tidak ada satupun orang yang berbeda pendapat dengan nanas, pisang, apel ini bukan buah-buahan. Jadi semua orang setuju bahwa nanas, pisang, apel termasuk buah-buahan. Karena semua orang setuju dan terdefinisikan dengan jelas, maka A ini adalah contoh himpunan. Nah, kemudian kita bisa bandingkan dengan contoh bukan himpunan. Di sini misal saya punya B itu adalah kumpulan siswa cantik. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Misal saya ambil kumpulan siswa cantik itu salah satunya adalah Bila. Nah, ternyata menurut ibu saya Bila itu tidak cantik. Nah, karena menurut saya Bila cantik dan menurut ibu saya Bila tidak cantik, maka Bila ini tidak semua orang setuju kalau Bila ini termasuk ke kumpulan siswa yang cantik. Nah, karena tidak semua orang setuju, artinya tidak terdefinisikan dengan jelas. Maka si B yang kumpulan siswa cantik ini bukan termasuk himpunan. Jadi jelas ya, cantik ini setiap orang itu berbeda pendapat. Jadi bukan termasuk himpunan. Nah, itu untuk contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Selanjutnya, nah di sini saya punya gambar jenis-jenis sampah ya. Yang kita kenal sebelumnya itu ada organik dan anorganik. Tapi ternyata anorganik ini bisa kita bagi lagi ya. Di sini ada sampah kertas, gelas, plastik untuk anorganik. Nah, di sini misalnya saya ambil A itu adalah kumpulan jenis-jenis sampah. Nah, di sini A itu mempunyai anggota kertas, gelas, organik, plastik, dan masih banyak lagi ya. Misalnya sampah metal itu sampah yang untuk alat-alat elektronik. Tapi misalnya kita ambil dari gambar ini ada 4 jenis-jenis sampah. Ada kertas, gelas, organik, dan plastik. Nah, ternyata semua orang setuju nih kalau kertas, gelas, organik, plastik ini adalah termasuk kumpulan dari jenis-jenis sampah. Nah, karena semua orang setuju, maka A adalah himpunan. Nah, selanjutnya, nah di sini misalkan A ini saya ambil adalah kumpulan siswa yang rapih. Nah, misalnya saya bilang ini yang perempuan, nah misalnya namanya adalah Ira, itu termasuk siswa yang rapih. Tetapi ternyata menurut teman saya, Ira itu tidak termasuk kumpulan siswa yang rapih karena teman saya itu muslim, sedangkan muslim itu ketika rapi itu harus menutup aurat. Nah, karena tidak semua orang setuju kalau Ira ini termasuk kumpulan siswa yang rapi, maka A, yaitu kumpulan siswa yang rapi, itu bukan termasuk himpunan. Nah, ini saya tambah 2 contoh untuk himpunan dan bukan himpunan.
Selanjutnya, nah di sini ada penyajian himpunan atau cara menyatakan himpunan. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya seperti yang sebelumnya kita kenal. Nah, di sini misalkan C ini adalah himpunan yang anggotanya apel dan anggur. Cara penulisannya seperti ini ya, tinggal tuliskan himpunannya dan tuliskan anggotanya satu persatu. Kemudian yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Di sini misalkan C ini adalah himpunan buah-buahan yang berawalan huruf A. Nah, di sini jelas ya, sifat yang dimiliki anggotanya itu harus yang berawalan huruf A. Nah, jelas ya, di sini berawalan huruf A itu adalah sifatnya. Jadi cukup menuliskan himpunan beserta sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian cara yang ketiga itu adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini C merupakan X, di mana X himpunan buah-buahan yang berawalan huruf A. Nah, itu cara penyebutannya. Bisa kita lihat ya. Di sini X ini adalah pengganti dari anggota himpunannya. Kan kita tahu bahwa anggota himpunannya itu ada apel dan anggur ya. Nah, di notasi pembentuk himpunan, anggotanya kita ganti dengan huruf X. Jadi apel anggur ini diganti dengan X. Kemudian untuk simbol strip yang berdiri itu kita bisa sebut dengan di mana atau sedemikian hingga. Jadi cara penyebutannya itu adalah C adalah himpunan X, di mana X adalah himpunan buah-buahan yang berawalan huruf A. Nah, itu 3 cara untuk penyajian himpunan. Selanjutnya di sini ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, untuk himpunan kosong itu notasinya ada kurung kurawal tetapi tidak ada isinya, dan huruf 0 yang dicoret. Nah, itu untuk notasi atau simbolnya. Kemudian untuk pengertian atau arti dari himpunan kosong, yaitu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, bisa kita lihat dari contoh. Misal saya ambil D itu adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita tahu bahwa bilangan cacah itu adalah bilangan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika D itu adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0, maka D itu tidak mempunyai anggota atau D adalah himpunan kosong. Itu untuk himpunan kosong. Kemudian di sini ada himpunan semesta. Nah, ternyata himpunan semesta ini mempunyai notasi atau simbol yaitu S kapital. Huruf S ya. Huruf S yang kapital. Nah, definisi dari himpunan semesta yaitu himpunan yang di dalamnya memuat himpunan lain yang sedang dibicarakan. Misalnya di sini kita lihat contoh himpunan yang saya bicarakan yaitu himpunan A dan B. Himpunan A memiliki anggota 1 dan 2 dan himpunan B memiliki anggota 3 dan 4. Nah, ternyata A dan B yang saya bicarakan ini termasuk ke dalam himpunan lain yaitu himpunan S. Setiap anggota A dan B itu termasuk ke dalam anggota himpunan S. Nah, karena S itu memuat himpunan yang sedang dibicarakan yaitu A dan B, maka S di sini bisa disebut dengan himpunan semesta dari himpunan A dan B. Nah, itu untuk himpunan semesta. Selanjutnya di sini ada diagram Venn. Misalnya kita ambil untuk himpunan semesta sebelumnya ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan A dan B.
ternyata sebuah himpunan itu bisa kita gambar atau ilustrasikan dalam sebuah diagram, yaitu dinamakan dengan diagram Venn. Nah, ini bentuk umumnya. Ternyata untuk S atau himpunan semesta bisa kita gambar dengan persegi panjang. Nah, itu untuk S-nya. Kemudian untuk setiap himpunan, satu himpunan ini bisa kita gambar dengan lingkaran. Nah, di sini kita punya lingkaran A dan B karena ada himpunan A dan B. Kita tulis untuk setiap anggotanya. A itu memiliki anggota 1 dan 2 dan B memiliki anggota 3 dan 4. Nah, di sini bisa kita lihat setiap anggota itu ditambahkan dengan titik. Nah, titik di sini di dalam matematika bisa kita sebut dengan noktah. Nah, di sini A sudah dengan anggotanya, B sudah dengan anggotanya. Nah, ternyata ada anggota dari S yaitu 5 yang tidak termasuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B. Jadi cara penulisannya adalah di dalam himpunan S atau himpunan semesta S di dalam persegi panjang tetapi berada di luar himpunan A dan B. Nah, ini adalah contoh sederhana dari diagram Venn. Lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat himpunan. Di sini yang pertama ada kardinalitas himpunan, yang artinya kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Notasinya itu adalah NA. N di sini bisa kita sebut dengan kardinalitas atau banyaknya anggota, dan A ini adalah contoh dari suatu himpunan. Jadi bisa kita bilang NA itu banyaknya anggota himpunan A. Contoh, misalnya di sini saya ambil H itu adalah himpunan yang anggotanya Januari, Februari sampai Desember, yaitu nama-nama bulan ya. Nah, kita tahu bulan-bulan itu ada 12, maka banyaknya anggota dari himpunan H atau NH itu ada 12. Kemudian di sini ada contoh kedua yaitu himpunan G yang memiliki anggota 5, 4, dan 3. Maka banyaknya anggota dari himpunan G atau kardinalitas G itu ada 3. Nah, itu untuk contoh dari kardinalitas himpunan. Kemudian yang kedua, dari sifat-sifat himpunan yaitu ada himpunan bagian. Nah, notasinya atau simbolnya itu seperti ini ya, seperti huruf C, tetapi lebih panjang, atau C-nya kebalik dan sama lebih panjang. Nah, itu untuk notasinya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Misalnya saya mempunyai himpunan H, yaitu nama-nama bulan ya, itu ada Januari sampai Desember. Kemudian saya punya himpunan lain yaitu himpunan I dan himpunan J, di mana himpunan I mempunyai anggota Maret, Mei, dan himpunan J memiliki anggota April, Agustus. Nah, ternyata himpunan I ini mempunyai anggota yang termasuk ke dalam anggota himpunan H. Maka I disebut dengan himpunan bagian dari H. Begitupun dengan himpunan J, ternyata anggotanya yaitu April dan Agustus termasuk ke dalam himpunan H. Maka J itu adalah himpunan bagian dari H. Nah, itu untuk contoh dari himpunan bagian yang notasinya itu seperti huruf C. Nah, selanjutnya
Di sini sifat himpunan yang ketiga ada himpunan kuasa. Notasinya yaitu PA. Di mana P ini adalah himpunan kuasa dan A ini adalah suatu himpunan A. Notasi kardinalitas himpunan kuasa itu NPA. Kita tahu bahwa kardinalitas itu adalah N, kemudian himpunan kuasa P, dan suatu himpunan kita misalkan itu dengan himpunan A. Kemudian di sini ada rumus, ternyata jika kardinalitas A sama dengan M, maka kardinalitas PA itu sama dengan 2 pangkat M. Jadi misalnya ketika di dalam sebuah soal kita disuruh menentukan banyaknya himpunan kuasa atau kardinalitas himpunan kuasa. Tapi sebelumnya sudah kita tahu bahwa ada himpunan atau kardinalitas himpunan A-nya. Nah, ketika kita sudah tahu kardinalitas himpunannya, maka tinggal kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat kardinalitas himpunannya. Maka bisa kita ketahui untuk kardinalitas himpunan kuasa dari himpunannya. Misalnya kita lihat contohnya ya. Misalnya di sini saya punya himpunan D dengan anggota 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari D itu ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Nah, itu untuk himpunan kuasa dari D. Tapi ternyata lebih mudah ketika kita menentukan kardinalitas himpunan D-nya dulu. Nah, di sini kan jelas ya bahwa kita tahu kardinalitas himpunan D itu ada 2. Maka untuk mencari kardinalitas himpunan kuasanya itu tinggal kita pangkatkan jadi 2 pangkat kardinalitas D atau 2 pangkat 2, yaitu adalah 4. Jadi banyaknya kardinalitas himpunan kuasa dari D yaitu sebanyak 4. Nah, itu cara menentukan himpunan kuasa dari D dan kardinalitas himpunan kuasa dari D. Kemudian yang terakhir ini ada kesamaan 2 himpunan. Nah, di sini saya misalnya punya 3 himpunan. Yang pertama ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Maka kardinalitas A itu sebanyak 3. Kemudian himpunan B anggotanya 3, 1, 2. Maka kardinalitas B yaitu sama ya, 3. Kemudian himpunan C kardinalitasnya itu juga 3, tetapi anggotanya itu A, B, dan C. Nah, bisa kita lihat dari himpunan A dan B, ternyata setiap anggotanya itu sama, tetapi posisinya itu berbeda. Nah, karena setiap anggotanya sama dan banyaknya anggota atau kardinalitasnya juga sama antara himpunan A dan himpunan B, maka bisa dikatakan himpunan A dan himpunan B itu adalah sama. Nah, bisa kita lihat juga untuk himpunan B dan himpunan C. Nah, tetapi di sini ternyata dari 2 himpunan ini tidak ada satupun anggota yang sama, meskipun kardinalitasnya itu sama ya, 3. Nah, karena tidak ada anggota yang sama tetapi kardinalitasnya itu sama, yaitu 3, maka bisa dikatakan himpunan B dan himpunan C itu ekuivalen. Atau bisa kita lihat untuk himpunan A dan himpunan C juga bisa kita katakan ekuivalen karena tidak semua anggotanya sama atau tidak satupun anggotanya sama, tetapi
kardinalitas atau banyaknya anggota himpunannya itu sama, yaitu 3. Itu untuk perbedaan dua himpunan yang sama dan dua himpunan yang ekuivalen. Nah, seperti itu ya untuk materi himpunan yang kali ini saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.